Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pria berkata kepada gurunya, "Guru, saya sudah bosan hidup, benar-benar jenuh. Rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau. Apapun yang saya lakukan selalu gagal. Saya ingin mati." Sang guru tersenyum dan berkata, "Oh, kamu sakit." "Tidak, guru, saya tidak sakit. Hanya jenuh dengan kehidupan. Itu sebabnya saya ingin mati." Seolah tidak mendengar pembelaannya, sang guru meneruskan, "Kamu sakit dan penyakitmu itu bernama alergi hidup." "Guru, saya mau mati saja," katanya. Lalu sang guru berkata, "Baiklah, kalau kamu mau mati, ambillah botol obat ini, nanti malam minumlah separuh, dan sisanya kau minum besok sore jam 6. Besok malam jam 8 kau akan mati dengan tenang." Setibanya di rumah,
Ia langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut obat oleh sang guru tadi. Lalu ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu rileks, begitu santai. Tinggal 1 malam, 1 hari, dan ia akan mati. Ia akan terbebaskan dari segala macam masalah. Malam itu ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di restoran. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan lagi selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah malam terakhirnya. Ia ingin meninggalkan dengan kenangan manis. Sambil makan, ia bersenda gurau. Suasananya sangat romantis dan harmonis. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, ia membuka jendela kamar dan melihat keluar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya, dan ia tergoda untuk melakukan jalan pagi. Setengah jam kemudian ia kembali ke rumah dan istrinya masih tidur. Kemudian ia masuk ke dapur dan membuat 2 cangkir kopi. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk istrinya. Karena pagi itu adalah pagi yang terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan yang manis. Di kantor, ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang. Stafnya pun bingung dan berkata, "Hari ini bos kita kok lain?" Sikap mereka pun langsung berubah. Mereka menjadi lembut. Karena siang itu adalah siang terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan yang manis. Tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran, bahkan menghargai setiap pendapat yang berbeda. Tiba-tiba hidup menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Pulang ke rumah jam 5 sore, ia menemukan istri tercintanya menungguinya di depan beranda. Katanya, "Ma, sekali lagi aku minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkanmu." Anak-anaknya pun tak ingin ketinggalan dan berkata, "Ayah, maafkan kami semua. Selama ini ayah selalu tertekan karena perilaku kami." Tiba-tiba hidup menjadi sangat indah. Ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum pada sore sebelumnya? Ia lalu pergi dan mendatangi gurunya lagi. Melihat wajah pria itu, rupanya sang guru langsung mengetahui apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Buang saja isi botol itu, isinya air biasa. Kau sudah sembuh. Leburkan egomu, leburkan keangkuhanmu, leburkan kesombonganmu. Jadilah lembut, selembut air, dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, kau akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan, kunci kebahagiaan, dan jalan menuju ketenangan." Pria itu mengucapkan terima kasih dan menyalami sang guru, lalu pulang ke rumah untuk mengulangi pengalaman sebelumnya. Itulah sebabnya ia selalu berbahagia, selalu tenang, dan selalu hidup. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca kisah Injil hari ini atau mendengarkan homili ini, mungkin kita sedang mengalami sendiri pengalaman tidak menangkap apa-apa dalam tanda kutip, pengalaman hidup yang belum dipulihkan, seperti yang dialami pria dalam kisah tadi, atau yang dialami oleh para rasul dalam Injil tadi. Boleh jadi pekerjaan kita sekarang belum memberi banyak hasil, atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Suami atau istri Anda mungkin belum memberikan kebahagiaan yang Anda harapkan. Barangkali anak-anak Anda tumbuh tidak sesuai dengan yang Anda cita-citakan dan harapkan. Mungkin kuliah Anda berjalan lesu. Tidak ada jaminan pasti bahwa nanti setelah selesai akan mudah mendapatkan pekerjaan. Sementara itu tidak sedikit uang yang sudah dihabiskan.
Dalam pengalaman-pengalaman manusiawi seperti ini, Yesus datang dan meyakinkan kita bahwa Ia hadir dan hidup dalam keseharian kita. Inilah iman Paskah kita. Yesus sudah bangkit dan kini tinggal di antara kita. Dia ada di dekat kita. Ia hadir dalam pengalaman perjuangan kita setiap hari. Yesus mengundang kita untuk percaya akan kehadirannya yang nyata dan akrab. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Dari situlah kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kata Yesus, marilah dan sarapanlah. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga dengan ikan itu. Dalam peristiwa ini, Yesus berada di pantai, menyiapkan sarapan bagi orang-orang yang lapar dan lelah. Semuanya begitu sederhana, begitu menyenangkan. Yesus amat memperhatikan mereka. Namun, apakah kita percaya bahwa Yesus memperhatikan kita? Sesudah kebangkitan, para murid kembali ke Galilea dalam hidup yang sederhana, dalam kebersamaan dan dalam kerja. Mengapa Injil memilih untuk menceritakan kisah yang sederhana dan menyentuh hati? Kalau kita membaca Injil Yohanes berulang-ulang, saya yakin bahwa ia mengisahkan kepada kita mengenai kehadiran Yesus yang bangkit dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ia ingin agar kita ingat bahwa Yesus menjumpai kita dimanapun kita berada. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang istimewa, kecuali mencintai dan melayani sesama dalam kuasa Yesus yang baik bangkit. Kedengarannya sederhana, meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Dalam hidup kita sehari-hari, amat mudah muncul konflik. Relasi atau hubungan dapat menjadi sulit. Karena itu, marilah kita hayati hidup yang mengalir seperti air bersama Yesus yang bangkit, maka hidup akan menjadi indah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan Maha Kudus, curailah kami roh Yesus Putramu yang telah Kau bangkitkan dari alam maut. Ampunilah dosa-dosa kami bila kami mendengarkan sabdamu, dan jadikanlah kami putra dan putrimu yang berkenan di hatimu. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.